Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Fadilah An-Nisa. Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya akan memaparkan proposal bisnis kami, yang dimana bisnis kami di sini bernama Resibag, yang dimana kata Resibag ini merupakan singkatan dari recycle bag, yang artinya tas daur ulang. Lebih jelasnya, Resibag ini adalah produk berupa tas atau dompet yang terbuat dari sampah plastik ataupun kain sisa. Kenapa tas daur ulang? Jadi motto kami atau motto perusahaan kami di sini yaitu sayang bumi, dimana alasan kami kenapa memilih bisnis atau memilih produk daur ulang ini karena berangkat dari keresahan kami terhadap penanganan sampah plastik yang tidak pernah ada habisnya, terkhusus di lingkungan kami sendiri, baik itu di rumah dan di kampus. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sampah anorganik adalah sampah yang sangat sulit untuk terurai, di mana butuh puluhan hingga ratusan tahun untuk bisa mengurai sampah-sampah tersebut. Di samping berbisnis, sekiranya ini bisa menjadi langkah awal bagi kami untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Berikut adalah visi dan misi dari bisnis kami. Adapun tujuan dari bisnis ini adalah untuk memuaskan konsumen dengan menunjukkan bahwa produk daur ulang bisa bersaing dan layak untuk digunakan. Bismillah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan atau kekuatan. Jadi kelebihan atau kekuatan dalam bisnis kami yang pertama itu jenis produk yang peduli dan ramah lingkungan. Jadi salah satu hal yang menarik perhatian konsumen dalam suatu produk terhadap suatu produk adalah ketika produk tersebut menawarkan manfaat dari segi kepedulian terhadap lingkungan. Karena di sini sudah banyak produk lingkungan yang sukses menarik perhatian para konsumen. Jadi selanjutnya yang kedua itu bahan baku mudah didapatkan. Kenapa bahan baku mudah didapatkan? Karena bahan baku yang kami gunakan yaitu bahan baku yang terbuat dari sampah anorganik, yaitu sampah kemasan saset. Selanjutnya yang ketiga itu kualitas terjaga, sebab bahan baku produk melalui proses seleksi dengan kelayakan sebelum didaur ulang. Jadi sebelum kami mendaur ulang bahan baku tersebut, kami memilahnya atau menyeleksinya apakah bahan baku tersebut memang layak untuk didaur ulang. Yang selanjutnya yang keempat yaitu produk yang bervariasi menyesuaikan target pasar. Jadi produknya itu bervariasi, ada untuk kalangan mulai dari kalangan milenial sampai dengan ibu-ibu rumah tangga, seperti tas, tote bag, tas untuk sekolah dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tampilan menarik, trendy dan memiliki estetika. Jadi tampilannya itu kami buat semenarik mungkin sehingga para konsumen tertarik untuk membelinya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan. Jadi kesempatan yang pertama itu adanya antusias target pasar untuk produk peduli lingkungan. Terlebih produk itu tidak merupakan selera konsumen. Jadi di sini kami mengutamakan selera konsumen. Yang selanjutnya itu embel-embel tas kekinian dan daur ulang yang melekat pada produk menambah ketertarikan calon konsumen untuk merasakan dua manfaat sekaligus. Jadi para konsumen akan merasa puas karena produk kami ini tidak ketinggalan zaman. Jadi produknya itu kekinian sehingga banyak diminati oleh para konsumen. Selanjutnya yang ketiga itu yaitu weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan yang dalam bisnis kami yang pertama itu waktu pembuatan produk yang relatif lama. Hal inilah yang menjadi kelemahan dalam proposal dalam bisnis kami ini. Tetapi
kami akan berusaha untuk mengantisipasi kelemahan tersebut. Yang selanjutnya itu tingkat kesulitan produk yang tinggi untuk jenis produk tas kekinian bagi target pasar milenial. Dan selanjutnya terakhir yaitu pembatasan jumlah pesanan sebab 2 faktor internal yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Adapun ancaman dari bisnis kami ini, yang pertama itu memiliki 2 pesaing utama. Yang pertama itu produk tas yang stylish dengan bahan baku yang gahar, dan produk daur ulang yang juga peduli dan ramah lingkungan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu embel daur ulang dari sampah anorganik pada produk masih kurang meyakinkan sebagian konsumen akan kualitas baik dan kecantikan produk. Jadi mungkin konsumen masih banyak konsumen yang kurang yakin akan produk kami karena mereka kurang yakin akan kualitas, apakah produk kami itu memang baik untuk digunakan, apakah kualitasnya itu baik, sehingga mereka masih kurang yakin dengan produk kami. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Adapun pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan melanjutkan pemaparan dari teman kelompok saya. Insyaallah saya akan memaparkan tentang pemasaran. Jadi targeting kami adalah mahasiswa di sekitar kampus UIN Alauddin Makassar dan ibu-ibu di kompleks daerah Samata dan sekitarnya. Dan selanjutnya ialah placement atau distribution produk. Kami memasukkan hasil produksi yang sudah jadi atau tas daur ulang ke toko penjualan untuk dijual. Sebagian produk diambil sesi pemotretan untuk dijual di marketplace. Selanjutnya adalah promotion. Jadi tempat promosi kami adalah advertising atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Selanjutnya adalah sales atau promotion, hadiah gratis, dompet dan tas daur ulang untuk 20 pembeli pertama dan diskon 30% untuk pembelian 10 produk. Dan selanjutnya adalah public relation. Kami memberikan seperti card member. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian biaya modal produk. Harga satuan yang dimaksud di sini yaitu harganya alat dan bahan per satuannya. Kemudian jumlah atau unit itu maksudnya jumlah yang alat dan bahan yang kami butuhkan untuk pembuatan 1 kali produksi atau 10 tas. Jadi alat dan bahan yang kami butuhkan untuk pembuatan tas daur ulang dalam 1 kali produksi yaitu yang pertama kemasan saset kopi, minuman, snack, deterjen, dan lain-lain. Harga satuannya yaitu 10.000 per 100 bungkus, yang kami butuhkan 1.500 bungkus, jadi total Rp150.000. Kemudian penggaris yang kami butuhkan itu 3 buah, harga satuannya Rp5.000, jadi total Rp15.000. Kemudian gunting, harga per satuannya itu Rp8.000, yang kami butuhkan 3 buah, jadi total Rp24.000. Kemudian jarum dan benang, harga per setnya itu Rp10.000, yang kami butuhkan 2 set, jadi total Rp20.000. Kemudian kain furing, harga per meternya itu Rp6.000, yang kami butuhkan 5 meter, jadi total Rp30.000. Kemudian tali kur ukuran 5 mm, yang kami butuhkan 1 pak, harga per paknya itu Rp15.000, jadi total Rp15.000. Kemudian tali tas selempang, harga per buahnya itu Rp8.000, yang kami butuhkan 4 buah, jadi total Rp32.000. Kemudian resleting, harga per meternya itu Rp3.000, yang kami butuhkan 3 meter, jadi total Rp9.000. Kemudian aksesoris tas,
harga satunya itu Rp150.000, jadi total Rp150.000. Kemudian plastik bening tebal, harga per meternya itu Rp20.000, yang kami butuhkan 1,5 meter, jadi total Rp30.000. Jadi total keseluruhan biaya modal produk per satu kali produksi yaitu kira-kira Rp475.000. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, dan saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan dan analisis keuntungan dari usaha Risibek kami. Yang pertama mengenai analisis keuangan. Pada analisis keuangan terdapat modal keseluruhan, yaitu jumlah biaya dari ketiga jenis modal yang telah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu pemasangan sarana penunjang, biaya modal produk, dan biaya modal usaha. Ketika ketiga jenis modal ini dijumlahkan atau ditotalkan, maka mendapatkan hasil Rp2.375.000. Kemudian untuk pembangunan modal, kami melakukan pembangunan modal untuk modal keseluruhan tersebut, yaitu dengan memodalkannya sendiri. Selanjutnya kami menetapkan biaya produk per unit untuk ketiga jenis produk kami yang akan kami produksi nantinya, yaitu sling bag, goodie bag, dan tote bag. Untuk produk sling bag, kami menetapkan biaya produk per unitnya Rp41.000. Untuk produk goodie bag, kami menetapkan biaya produk per unitnya Rp55.200. Dan untuk produk tote bag, kami menetapkan biaya produk per unitnya Rp50.000. Selanjutnya mengenai analisis keuntungan. Pada analisis keuntungan terdapat harga jual produk. Kami menetapkan harga jual produk untuk ketiga jenis produk kami, yaitu untuk sling bag kami menetapkan harga jual produk Rp55.000. Untuk produk goodie bag kami menetapkan harga jual produk Rp65.000, dan untuk produk tote bag kami menetapkan harga jual produk Rp60.000. Selanjutnya mengenai keuntungan, kami memproduksi 10 unit produk per hari untuk tiga jenis produk yang kami produksi nanti, yaitu 4 unit produk sling bag, 3 unit produk goodie bag, dan 3 unit produk tote bag. Nah, pada hitungan keuntungan dari 10 unit tersebut, untuk produk sling bag Rp55.000 harga jual produk sling bag dikurangi dengan Rp41.000 biaya produk per unit sling bag dan dikalikan dengan 4 unit sling bag, maka mendapatkan keuntungan per harinya Rp56.000. Untuk goodie bag Rp65.000 harga jual produk goodie bag dikurangi dengan Rp55.200 biaya produk per unit dari goodie bag dan dikalikan dengan 3 unit goodie bag, maka mendapatkan keuntungan per harinya yaitu Rp29.400. Dan untuk produk tote bag Rp60.000 harga jual produk tote bag dikurangi dengan Rp50.000 biaya produk per unit tote bag dan dikalikan dengan 3 unit tote bag, maka mendapatkan keuntungan per harinya Rp30.000. Nah, ketika 10 unit ini kami jumlahkan, maka kami mendapatkan total keuntungan per harinya yaitu Rp115.400. Dan ketika total keuntungan per hari ini dikalikan 30 untuk 30 hari penjualan, maka mendapatkan total Rp3.452.000. Nah, selanjutnya mengenai keuntungan bersih per bulan. Keuntungan bersih per bulan dihitung yaitu dengan total keuntungan yaitu Rp3.452.000 dikurangi dengan
biaya umum usaha yaitu Rp700.000, maka mendapatkan total keuntungan bersih per bulannya Rp2.752.000. Kemudian selanjutnya mengenai periode pengembalian modal, yaitu dihitung dari total biaya modal pertama dibagi dengan total keuntungan bersih. Dan total biaya modal pertama kami Rp2.375.000 dibagi dengan total keuntungan bersih yaitu Rp2.752.000, maka dan dikalikan dengan 30 hari penjualan, maka mendapatkan hasil 26 hari. Jadi maksudnya untuk periode pengembalian modal kami memerlukan waktu 26 hari agar kami bisa dikatakan kembali modal. Dan dengan ini maka melihat pada periode pengembalian modal kami hanya memerlukan jangka waktu 26 hari, maka dan dengan perkiraan 10 tas per harinya, maka bisa dikatakan bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.